Shalom saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema dalam. Mazmur 92 ayat 6 mengatakan, "Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu." Jadi saudara-saudari, apakah yang dimaksud dengan dalam? Di sini dalam memiliki arti tidak dangkal. Tidak dangkal berarti tidak mengambang di permukaan, tetapi berakar hingga dalam. Bagaimana caranya agar kita tidak dangkal? Yang pertama, berakar dalam. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 30 mengatakan, berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jadi saudara-saudari, tidak dangkal artinya adalah tidak hidup dalam emosi, melainkan hidup dalam roh, berakar di dalam Allah. Orang yang hidup di dalam pikiran dan emosi adalah orang yang dangkal, mudah terpengaruhi. Tetapi orang yang tinggal di dalam roh, di dalam Tuhan, adalah orang yang dalam, tidak mudah tergoyahkan. Dan yang kedua, mempertimbangkan matang-matang di depan Tuhan. Terhadap orang, perkara, dan benda, jangan memutuskan berdasarkan permukaan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan manusia hanya melihat perbuatan yang di luar, tetapi Allah memeriksa hati manusia. Selanjutnya adalah berkarakter dalam melayani Allah. Persekutuan orang yang dalam dengan Tuhan sangat dalam. Di dalam roh, bersekutu dengan Allah, masuk ke tempat Maha Kudus menghadap Allah. Bukan hanya bibir saja, melainkan dengan roh yang di dalam, sehingga roh dengan roh berkontak. Dan orang yang dalam adalah orang yang kaya, yaitu kaya di dalam roh dan menghasilkan banyak buah. Dan yang terakhir adalah lebih dalam mengasihi Tuhan. Lebih dalam mengasihi Tuhan adalah mempunyai hayat yang lebih dalam dan membawa orang lain lebih dalam mengasihi Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 38 mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang." Jadi saudara-saudari, dari ayat tersebut menjelaskan tentang keyakinan iman seorang Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Paulus adalah orang yang dalam. Ia sangat yakin dan sangat paham terhadap rahasia Kristus. Pengalaman rohaninya dalam. Paulus lebih banyak menderita sengsara, masuk penjara, dan kerap kali dalam bahaya. Sehingga orang yang demikian seperti Rasul Pauluslah baru bisa membawa orang lain juga yakin, sangat paham, dan mempunyai pengalaman rohani yang dalam.